Ini dia iPhone 16i, smartphone pertama Apple di tahun 2025. Oke, yang saya tunjukin sebenarnya itu bukan iPhone 16i sungguhannya, melainkan iPhone 14 yang bisa dibilang punya layar yang mirip banget dengan iPhone 16i. iPhone 16i jujur saat pertama rilis saya tuh kaget ya. Ini beneran Apple ngasih performa yang tinggi banget buat smartphone dengan harga yang terhitung itu murah banget ya buat ukuran Apple. Kita bahas dulu dari harganya. iPhone 16e hadir dengan harga $599 untuk base model, yakni 128GB, $699 untuk 256GB, dan $899 untuk 512GB. Kalau kita berpatokan dengan harga US, harga iPhone 16e ini sama persis ya dengan harga iPhone 14, which is adalah sebuah iPhone yang udah rilis 2 tahun yang lalu. Nah, dengan harga segini, Apple itu pinter banget ya buat ngeracik sebuah smartphone mereka yang lebih powerful dengan budget terbatas, tapi tentunya tetap menarik. Akhirnya di sini Apple mengorbankan beberapa fitur di iPhone terbaru seperti ketiadaan Dynamic Island, kamera control, dan juga kamera ultrawide, serta kapasitas baterai yang lebih kecil. Dan juga pilihan warnanya itu jadi lebih sedikit ya. Oh ya, satu lagi, Apple itu bisa menghemat kos dengan tetap pakai desain dari iPhone SE 3rd Gen atau ya iPhone lama dan tinggal pasang aja. Dengan ramuan ini terciptalah iPhone 16e yang punya desain layar ala iPhone 14 dan desain kamera belakang ala iPhone SE. Soal layar bahkan bisa dibilang sama persis ya seperti iPhone 14. Karena memang sama banget speknya. Sama-sama 6,1 inch, refresh rate-nya juga sama, resolusinya sama, bahkan sampai peak brightness-nya itu sama persis. Sementara di sisi performa ini sih yang bikin paling menarik. Apple kasih chipset yang terbaru, Apple A18 yang dipakai di iPhone 16. Sangat powerful, ya sudah jelas. Tapi pinternya Apple biar iPhone 16e ini nggak terlalu OP, itu agak sedikit di nerf ya atau disunat. Hal yang dikurangi Apple adalah soal CPU performance dan GPU performance. Kalau kita lihat di web Apple, CPU performance A18 di iPhone 16 itu 60% lebih kenceng dari iPhone 12. Sementara di 16e ini cuma 50% lebih kenceng, jadi agak beda 10%. Untuk GPU-nya juga dipangkas dari 5 core jadi 4 core aja, sehingga performanya jauh berbeda. Kalau di iPhone 16 itu 200% lebih kenceng. Nah, di iPhone 16e ini cuma 50% lebih kenceng aja dari iPhone 12. Di sini sih pinternya Apple. Kelihatan baru tapi ada yang dipangkas tentunya. Tapi ya jangan salah, meski begitu performanya ini masih tergolong sangat powerful ya secara price to performance. Apple A18 di iPhone 16 itu masih 50% lebih powerful dari chipset iPhone 14. Jadi kemungkinan ya performa CPU dan GPU-nya itu masih lebih kenceng ya daripada iPhone 14 di iPhone 16e ini. Ya meski hitungannya disunat, tapi ini masih powerful. Sisi yang menarik lagi, Apple ternyata ngasih debut modem ya buat di iPhone 16e ini. Apple mengklaim kalau modem Apple C1 itu punya manajemen daya yang bagus, sehingga daya baterai iPhone 16e itu jadi lebih irit. Soal desain saya juga suka ya gimana Apple tetap mempertahankan desain simple dan minimalis kayak iPhone SE. Di sisi lain Apple memang menghemat cost desain ya, karena ya seperti yang saya bilang tadi, ini tinggal comot dan tempel aja. Tapi ya jangan salah juga, desain kayak gini tuh juga banyak yang suka. Saya sendiri suka ya desain kayak gini, cocok banget lah buat yang nggak suka model bump kamera yang gede-gede gitu, ataupun model boba yang kebanyakan kamera. Ya cukup satu aja asal bermutu. Iya nggak sih? Kalian setuju nggak? Saya sih sukanya boba yang lain ya. Maksud saya boba yang ini. Ah udah pasti mikir yang aneh-aneh nih. Ngomongin boba atau kamera di HP ini cuman satu aja ya. Tapi menurut saya ini bukan sebuah masalah. Karena sensornya ini udah 48 megapiksel dan udah support OIS. Walau belum sensor shift OIS. Tapi ya ini sudah powerful lah. Buat perekaman videonya juga bisa sampai 4K 60 fps baik di belakang ataupun di depan. Kalau kalian butuhnya cuman Instastory ya ini udah OP banget guys. Soal berat ini juga jadi pertimbangan sih. Bobot iPhone 16e ini jadi yang paling ringan ya di antara iPhone 16 series yang lain. Cuman 167 gram. Sehingga feel-nya itu mirip-mirip dengan bobot iPhone 16 yang ada di 170 gram. Fitur yang menarik lagi yang ada di HP ini adalah Apple Intelligence. Ya bukan Apple ya namanya kalau nggak menjual software mereka.
Lagi-lagi Apple ini jenius ya, bukan kartu maksud saya. Ini real genius guys. Di saat HP-HP yang support Apple Intelligence itu mahal-mahal kayak iPhone 16, iPhone 15 Pro. Nah, Apple akhirnya itu nawarin sebuah opsi lewat iPhone 16e ini. Sehingga buat yang ingin menikmati fitur baru ini namun budgetnya terbatas, itu akhirnya akan jatuh hati dengan iPhone 16e ini. Apalagi kalau kalian udah terbiasa kerja pakai ChatGPT ataupun DeepSeek. Wah, beneran bantu banget sih Apple Intelligence ini. Soal fitur kekinian lain kayak action button juga udah dibawa ya di HP ini. Menurut saya ini lebih oke sih ketimbang kamera kontrol ya. Nggak cuman performanya, Apple juga merhatiin banget nih soal daya tahan iPhone 16e. Meski nggak disebutkan berapa emang jumlah kapasitas baterainya, namun melihat dari daya tahannya itu mendekati iPhone 16. Kemungkinan baterai iPhone 16e ini akan berada di angka 3000 sampai 3500. Prediksi saya itu berada di antara 3200 sampai 3300 ya, dengan optimasi di sektor software dan modemnya tadi. Bahkan di web Apple, daya tahan baterainya itu lebih baik daripada iPhone 16 dan mendekati iPhone 16 Plus. Kalau benar kayak gini sih gokil banget, dan ini kayak magic banget ya baterainya. Yang jelas ini HP itu sangat menarik banget ya buat saya. Performanya buas, desain kamera lawas, tapi tetap bikin smartphone tetangga itu panas. Ya, ini adalah iPhone 16e yang bisa bikin dompet kalian itu lemas. So, segitu dulu aja preview iPhone 16e kali ini. Like kalau kalian nggak malas, share kalau kalian pengen ngeracunin temen kalian, dan subscribe kalau kalian pengen lihat video saya lagi. Terima kasih udah nonton, Sofyan di sini pamit, dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.